Apa Bu? Ada di mana Bu? Teknik. Ngawur kan. Oh, keren. Sama mau wis ngomong. Jauh sopo? Enggak ono. Kalau tahu-tahu lagi kok cerita ini ya. Oh, isinya apa? Isinya apa? Intinya. Lu dikatain sama si kiri ya. Saya tas ini mana? Tidak. Belum live lah kemudian. Udah belum sinyalnya. Oke. Halo teman-teman, maaf ya, udah ketiga kalinya. Kalau keempat kalinya nanti kalian dapat piring cantik deh. Kalau misalnya sinyalnya jelek lagi, maaf banget ya, maklum ya. Sinyalnya jelek. Yang penting aku nggak jelek kan ya. Aku infokan ya buat teman-teman semuanya, kalau kita di Rumah Sakit Asi Abianta sudah buka poli makan. Hai dokter. Akhirnya kita bertemu juga. Oke dokter, dilepas dong maskernya biar. Oh iya. Oh iya. Kita mau kayak kamu dokter saya itu banget ya. Pas aja ini saya posisinya depan pintu. Jadi auranya iya. Jadi pancar. Oke dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah, akhirnya. Oke dokter, perkenalan dulu dong. Iya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah setia bergabung lagi setelah kita terputus beberapa kali. Maaf sebelumnya karena memang sinyalnya kurang bersahabat. Saya Dokter Tania, spesialis mata. Saya dokter mata di Rumah Sakit Asih Abianta di Pasuruan. Poli mata kami sudah berjalan 1 bulan di sini. Di sini bisa kalau teman-teman ada pemeriksaan mulai dari tajam penglihatan, buta warna bisa, kacamata tentunya yang paling sering ya, terus glaukoma, retina, dan juga karena di sini di area banyak pabrik ya, jadi kalau ada kecelakaan kerja atau kelilipan atau ada benda asing gitu bisa segera datang ke Rumah Sakit Asih. Betul sekali. Jadi kalau yang kecelakaan kerja, ini kena geram mata ya, kalau yang geram gitu ya dokter ya, benar ya? Iya betul. Nah itu, terus nih kita bakalan nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti untuk 5 orang beruntung, pertanyaan kita akan bacakan dan tentunya kita dijawab akan sama dokter Fahri dan akan mendapatkan 5 voucher pemeriksaan mata gratis di Rumah Sakit Asih Abianta. Oke? Kita mau tanya nih, trauma apa sih yang pernah dokter kerjakan selama ini? Kalau trauma mata itu lumayan sering terjadi ya, apalagi di usia-usia produktif. Pasti penyakitnya kan paling sering itu trauma dan refraksi kacamata. Nah, untuk trauma sendiri pada dasarnya itu dibagi 2, yaitu trauma yang non-mekanik. Paling seringnya itu trauma karena terpapar bola mata dengan bahan kimia, entah itu asam atau basa. Kemudian yang non-mekanik, yang mekanik itu bisa yang trauma close, tidak tembus, kemudian trauma tembus, dan yang paling sering lagi terjadi itu adanya benda asing di bola mata. Itu entah itu karena kelilipan,
bisa, atau paling sering juga kalau karena berhubungan dengan kerja yaitu ada gram. Biasanya kalau ngelas atau apa biasa ada biji besi atau gram yang nempel karena tidak menggunakan pelindung ya, jadi menempel di bola mata. Kalau tadi kan kita menyebutkan kalau yang bersifat asam maupun basa itu contohnya apa aja sih dokter? Nah, ini paling sering ya kita selain di tempat kerja juga di rumah tangga ya. Jadi bahan-bahan kimia asam dan basa itu sering banget kita temukan di sehari-hari. Kalau yang ini tergantung dari pH-nya asam sama basa ini. Biasanya pakai pH meter itu. Kalau misalnya nilainya di atas 7 sampai 14 ya, misalnya 8 atau 9 itu masuk basa, di bawah 7, 5 atau 6 masuk asam. Kalau yang asam itu biasanya ada pengawet, kemudian pembersih sayur, sabun-sabun itu, kemudian cuka, dan paling sering lagi aki mobil, biasanya terpercik gitu ya, nggak sengaja. Untuk yang basa biasanya pembersih rumah tangga seperti porstek, kemudian semen, kapur, lem G, paling sering lem G itu juga sering, kemudian pupuk. Nah, itu sering juga nggak sengaja terkena di bola mata. Oke dokter, kan tadi contoh bahan yang bersifat asam atau basa ya dokter. Ya. Kira-kira nih antara bahaya lebih kalau terkena kimia basa atau kimia asam ya dokter ya? Sebenarnya dua-duanya ini Mbak Ratri sama-sama bahaya ya, cuma kalau dibanding-bandingkan itu lebih berbahaya yang basa, serta penyembuhannya juga lebih lama. Kenapa? Karena zat basa ini bisa dia meresapnya itu bisa lebih dalam ya. Kemudian dia ada namanya menimbulkan proses saponifikasi atau penyabunan di membran sel kornea. Jadi efeknya malah lebih destruktif. Nanti biasanya kornea jadi bisa lebih putih kalau terkena zat basa. Dan itu penyembuhannya lebih lama, biasa sampai 3 minggu kira-kira. Kalau yang asam bisa lebih cepat. Terus gejala apa saja sih dokter kalau sudah terkena zat kimia itu apa aja sih biasanya? Tentunya ya kalau misalnya kita terkena zat kimia asam atau basa ya, pasti pertama-tama mata kita tuh sakit ya, nggak nyaman, kemudian merah, terus mengganjal, bengkak juga, entah itu bengkak yang di konjungtiva ataupun di dalam bola mata ataupun di kelopak juga bisa. Terus karena bengkaknya itu, reaksi radangnya itu, jadi kita sulit membuka bola mata. Terus ya tidak nyaman itu dan nyeri. Silau juga. Nyaman banget ya. Kena zatnya itu bikin nggak nyaman di mata sama sekali ya. Iya, nyeri. Terus kalau udah terkena zat kimia, terus apa nih yang harus pertama kali kita lakukan? Jadi misalnya kita posisi sedang kerja atau lagi di rumah ya, terus nggak sengaja nih terpercik entah itu misalnya porstek atau aki mobil gitu ya. Terus pasti kan mata sakit ya. Terus yang harus kita lakukan pertama, jangan pernah dikucek ya, jangan pernah dikucek. Langsung cari air mengalir. Air keran boleh. Kalau ada air bersih apapun boleh, yang penting dia mengalir. Nah, itu disiram, dialirkan ke mata kita. Harapannya itu kan membersihkan dari zat cairan kimia itu tadi ya, membersihkan. Jadi kita aliri terus, harus yang banyak. Nah, yang bertekanan, karena ada aliran tuh ada tekanan. Nah, tekanannya itu harapannya akan membersihkan permukaan bola mata kita dari zat kimia tersebut. Kemudian berapa lama? Ya, harus lama, minimal 10 menit. Nah, sambil kita lirik-lirik ya. Kalau misalnya ada orang minta bantu orang untuk dibantu mata kita, entah dibukakan atau misalnya ada selang gitu minta dialirkan. Nah, supaya terus kita bisa lebih sambil lirik kanan, lirik kiri, lirik atas, lirik bawah, supaya seluruh permukaan bola mata harapannya terbilas dengan air tersebut. Nah, setidaknya itu selama 10 menit minimal. Kemudian air mengalir ya dokter? Iya. Air mengalir harus air keran. Nah, kalau air yang kayak misalnya lagi jalan ya, kalau air mengalir kan jalan aja ya. Kalau misalnya kita pakai air yang kayak kemasan itu bisa nggak? Nah, itu sebenarnya prinsipnya air apa aja boleh, cuma yang penting dia mengalir. Jadi kalau misalnya ada nih keran, cuma kan posisinya dia di bawah, kita kan susah ya sambil nunduk gini, gimana mau mengalirkan ke mata? Bisa pakai air aqua, bisa, asal dia dialirkan di atas mata kita. Nah, itu pentingnya mungkin minta tolong dengan
orang gitu, dialirkan terus sambil kita lirik-lirik itu tadi. Oke. Apakah kita harus ke dokter? Maksudnya kita udah bersihkan selama 10 menit, udah kasih air nih, udah mendingan. Apakah kita perlu ke dokter untuk penanganan lebih lanjut atau sudahlah kalau matanya udah mendingan ya udah di rumah aja gitu, selesai gitu? Iya, kalau saran saya kalau memang posisinya dekat ya dengan tenaga kesehatan, tidak harus dokter mata, misalnya pun ada puskesmas bisa, dokter umum bisa, perawat bisa, misalnya pun adanya mantri boleh kemana aja, cuma harus ke tenaga kesehatan ya. Itu pentingnya apa? Karena setelah misalnya dibersihkan itu nanti harus melihat apakah pH-nya itu, keasaman setelah dibilas itu apakah sudah normal. Karena kalau misalnya masih basah atau masih asam itu perlu pembilasan lagi. Kemudian yang kedua perlu dicek apa ada luka di situ. Nah, tentunya kalau ada luka penanganannya kan berbeda. Terus kemudian diberi obat-obatan, tentunya antibiotik untuk pencegahan infeksi itu tadi. Jadi jika sudah dibilas sendiri, itu penting untuk mencari bantuan tenaga kesehatan, entah itu puskesmas bisa atau perawat di situ bisa, bidan desa bisa, kalau yang ada dekatnya di situ apa. Syukur-syukur kalau dekat dengan dokter mata ya, jadi bisa lebih dilihat kondisinya. Ya, karena kan selama itu orang-orang kan kayak mengabaikan ya dokter ya, kalau udah ini udah dibersihkan terus dibiarkan, tidak mau diperiksa di dokter sebenarnya spesialis mata ya. Iya, yang mana yang terdekat. Fasilitas kesehatan terdekat lah minimal seperti itu, karena nanti akan ada cek selanjutnya, itu kan dokter ya. Iya. Kira-kira kalau terjadi seperti itu, dokter sendiri akan melakukan apa nih? Nah, itu tadi pentingnya kita ke dokter. Nanti setelah di dokter biasanya akan dicek dengan pH meter atau kertas lakmus. Kalau misalnya pH-nya ini basah ya, misalnya setelah dibersihkan pun dicek di dokter ternyata dengan pH meter masih 8 atau dengan kertas lakmus kondisinya masih basah. Artinya kan kita perlu irigasi lagi karena itu masih belum normal. Jadi diirigasi terus minimal kalau di dokter mata itu dengan cairan infus, jadi lebih steril ya, biasanya dengan ringer laktat atau normal salin, kemudian dialirkan dengan selang infus dan itu benar-benar ditaruh di bola mata sambil dilihat ya pergerakan matanya, lirik kanan, lirik kiri, kemudian dicek lagi sampai pH-nya itu normal. Itu yang pertama. Kemudian setelah dibilas, sudah dibilas pH normal. Kemudian kita cek apakah ada luka atau tidak di bola matanya. Misalnya di kornea paling sering ya, karena kan basah atau asam itu sendiri akan merusak di kornea. Nah, itu nanti akan perlu dievaluasi ada luka atau tidak. Tentunya jika luka nanti akan ada tata laksana lebih lanjut. Nah, biasanya kita tutup. Nanti selanjutnya kita tutup bola mata selama setidaknya 24 jam. Asal harapannya ada epitelisasi jaringan baru atau ada pertumbuhan jaringan baru. Kemudian setelah dievaluasi ada luka atau enggak, diberi obat-obatan. Misalnya ada luka, pasti kan nyeri sekali. Itu kita beri obat-obatan. Biasanya diberi antibiotika yang pertama untuk mencegah infeksi. Kemudian kita kasih siklopegik, itu supaya mengistirahatkan iris supaya dia tidak nyeri. Terus kemudian kalau ada luka itu ditutup itu tadi. Gitu ya. Untuk setelah terkena gram atau memang lebih baik pentingnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Begitu. Kalau misalnya, tapi ya misalnya ada dokter yang tetapi ya kalau misalnya juga ya terkena zatnya, aduh kita dengan sel gitu. Dan itu tingkat keparahan mata itu kalau terkena zatnya tingkat keparahannya itu seperti apa ya dokter? Nah, itu tadi untuk tingkat keparahan atau ini menentukan nanti tingkat penyembuhannya ya. Jadi kan keparahannya terkena bola zat kimia itu kan macam-macam ya. Ada yang keluhannya cuma nggak enak aja gitu. Ada bisa yang sampai susah sekali membuka mata. Nah, itu ditentukan oleh banyak sekali hal ya. Yang pertama dari jenisnya.
zat kimianya itu apa? Itu tadi. Kemudian asam atau basa, jelas yang basa lebih berat. Kemudian volumenya, terkena 1 tetes dengan terkena 1 botol itu kan berbeda. Nanti keparahannya. Kemudian konsentrasinya, kira-kira yang 1% dengan basa yang 10% berbeda. Kemudian lama terpaparnya, misalnya terkena jam 11, langsung dibilas. Tentu akan lebih baik kondisinya daripada yang terkena jam 11, nanti baru dibilas jam 1 siang. Jam 11 pagi baru kena, jam 1 siang baru dibilas. Kemudian itu tadi derajat konsentrasinya. Ada pembagiannya itu dilihat nanti dari kondisi bola matanya, merahnya, kemudian kejernihan kornea. Itu nanti dibagi dari situ, kita bisa lihat kemungkinan kesembuhannya kira-kira bagaimana ke depannya. Itu nanti ada pembagiannya. Untuk proses penyembuhannya kira-kira berapa lama ya dokter ya? Kalau misalnya ada gejala seperti itu. Ya, untuk proses penyembuhannya itu tergantung dari tingkat keparahannya itu tadi ya. Nah, tapi biasanya untuk yang terkena zat kimia basa itu membutuhkan waktu antara 7 sampai 21 hari. Itu yang basa. Kalau yang asam biasanya bisa lebih cepat karena epitelisasi itu tadi, kemudian zat basa itu masih bisa tinggal dan menginfiltrasi masuk di kornea itu bisa sampai 14 hari. Jadi penyembuhannya paling lama itu sekitar 21 hari. Lama ya? 3 minggu ya? Iya, bulan. Itu sekitar itu, bisa lebih cepat itu, tapi tergantung dengan itu tadi ya, yang saya sebutkan tadi, volume, konsentrasi, kemudian berapa lama dia terpapar dan diam di bola mata itu. Terus kayak rumah sakit kita nih kan letak di perusahaan ya? Iya. Kanan kiri perusahaan banyak nih. Nah, biasanya itu apa aja sih yang dilakukan menjadi mencegah terjadinya trauma kerja di tempat kerja, terutama pada mata. Iya, tentunya penting sekali untuk teman-teman yang bekerja itu untuk mencegah adanya trauma kerja ya di bola mata, entah itu benda asing ataupun kimia asam basa. Penggunaan APD, bener ya, alat perlindungan diri. Jadi Google, terus kemudian penutup kayak face shield itu penting saat bekerja. Nah, kalau misalnya kebijakan yang saya tahu, kalau kebijakan seperti di perusahaan-perusahaan internasional itu mereka benar-benar ketat ya. Jadi kalau nggak pakai Google atau APD itu pekerja tidak boleh masuk atau bekerja. Cuma biasanya di Indonesia mungkin agak kurang ya, mungkin agak yang nggak pakai atau kadang dipakai terus dilepas, kadang APD-nya nggak disediakan atau kadang disediakan tapi nggak dipakai. Ya itu tadi pentingnya penggunaan APD itu tadi untuk mencegah, itu untuk kepentingan kita sendiri, mencegah cipratan tadi zat kimia ataupun benda asing di bola mata. Oke, yang penting APD ya. Iya. Sekarang nih ya, pembedahan mata itu penting ya dokter. Iya. Saya sebenarnya pakai topeng di dokter, tapi topeng minus. Iya. Tapi saya nggak pernah bedah mata, jadi bedah mata ya. Iya benar. Kemudian karena ini trauma kimia nggak cuma terjadi di perusahaan ya atau di tempat kerja ya, kadang juga itu terjadi di rumah. Paling sering kedua itu penggolongan obat-obat ya, obat tetes mata itu sebaiknya dipisahkan dengan obat tetes yang lain, misalnya obat tetes hidung, telinga, atau sariawan. Nah, biasa kan kita tahu itu, sebut merek ya, Albotil. Nah, itu kan kalau misalnya, iya, itu karena itu yang paling sering tertukar ya. Jadi mau netesnya obat mata, ketetesnya obat yang lain. Akhirnya jadi trauma kimia. Itu tadi untuk pencegahan sebaiknya untuk obat mata dipisah di rumah ya, di rumah tangga itu dipisahkan sendiri. Oh iya, dokter. Kalau misalnya harus video kan, kalau saya ke depan saya ini untuk trauma di tempat kerja yang kedua ya, kita masuk yang
trauma gitu ya. untuk trauma di tempat kerja yang kedua, selain itu tadi yang non mekanik tentang larutan asam basa, paling sering lagi itu adanya benda asing ya di bola mata. Entah itu gram atau mungkin juga kelilipan benda, entahlah hewan atau apa. Nah, kalau misalnya kita ke kelilipan itu tadi ya, bahasa awamnya, terus apa sih yang harus dilakukan? Benar ya? Itu prinsipnya sama ya. Jadi sebaiknya yang pertama jangan dikucek. Karena kenapa? Kalau dikucek itu misalnya ya, nah maaf ya, ini bola mata ya. Nah misalnya itu barangnya itu di sini, terus mata kita kan berkedip. Nah, akhirnya itu barangnya ini malah mengerosi yang tempat yang lain-lain. Ya, dia bergeser ya, gini, kedip, terus barangnya di sini, ke sini. Nah, yang bahaya lagi kalau misalnya dia sampai ke ini namanya kornea ya, ini penglihatan kita. Ini ya, berkumpul di kornea ini. Nah, jika misalnya kelilipannya di sini karena dikucek terus dia jadi ke sini, akhirnya malah nyeri, malah erosi. Ya, yang penting itu pertama jangan dikucek. Kemudian jika ada air mengalir, langsung aja pakai air mengalir. Nah, harapannya tadi sama dengan air mengalir itu ada tekanan untuk membersihkan bola mata ini. Jadi dialiri air, dia barangnya itu bisa, harapannya keluar. Aduh, ada komentarnya juga dari Dharma yang mau bertanya, jika kelilipan bersih dan dilakukan pertolongan dengan uang 100.000 per helai rambut, apakah dapat mempercepat penghitungan atau helai rambut? Oh iya. Pertanyaan ini kan uang terus gitu. Ini yang paling sering ya. Jadi nggak hanya 100.000 ya, uang logam atau uang kertas itu biasanya dilipat-lipat ya. Ujungnya itu kan tajam kan ya. Okay. Nah, itu biasa dengan uang itu harapannya terus misalnya ada barang di sini. Nah, itu terus diambil dengan uang gitu. Itu yang itu paling sering terjadi ya dengan uang, entah itu uang logam ataupun itu uang kertas. Nah, itu emang sering, atau rambut itu tadi ya, dengan rambut terus diambil gitu. Nah, sebenarnya itu berbahaya ya, karena uang itu kan nggak jelas kebersihannya. Nah, kemudian rambut juga kurang jelas kebersihannya. Kalau saran saya, misalnya ada kelilipan, terus barangnya itu gram ya, barangnya itu kelihatan. Misalnya entah dia di konjungtiva di sini ataupun di kornea. Nah, itu saran saya pakai aja cotton bud yang bersih. Misalnya nggak ada, coba cari dulu di toko terdekat cotton bud. Saya rasa nggak usah steril ya, bersih aja. Saya rasa cukup tersedia di mana-mana. Itu bisa diambil, bisa dicoba ambil dengan cotton bud, dan itu lebih aman daripada uang 100.000. Uang 100.000 aja nggak aman, apalagi yang 1.000 itu kan lebih nggak aman lagi. Itu apa namanya? Gimana sih caranya? Misalnya di sini barangnya di sini, ini konjungtiva ya. Nah, terus kita ambil pakai cotton bud. Nah, cotton budnya itu cara ambilnya itu diusapkan aja, tapi menjauhi sumbu bola mata. Ini yang disebut sumbu bola mata ya, kornea ini kan. Nah, itu diambil menjauhi. Kalau misalnya diambil ke sini, nah ini malah nanti melukai kornea, malah bikin erosi di sini, akhirnya malah nyeri karena ini kan tempatnya ujung-ujung serabut saraf kornea kita ini. Nah, itu bisa dicoba. 1 kali dicoba. Setelah disiram air mengalir tentunya ya, terus masih ada barangnya kelihatan. Nggak bisa hilang, coba lagi 1 kali lagi. Nggak bisa, sudah cari aja tenaga kesehatan daripada nanti kemana-mana ini. Iya. Bisa. Iya. Kita nggak bisa lihat cowok-cowok ganteng. Iya, jadi cari aja ke puskesmas, atau itu lagi nggak, misalnya adanya di dekat sana puskesmas, ada dokter umum bisa, bidan desa bisa, pokoknya cari pertolongan yang profesional. Kalau misalnya sudah dicoba 2 kali tapi dengan cotton bud ya, kayaknya kalau dengan uang atau dengan rambut itu malah kalau dia ada luka malah bikin infeksi. Ada ini ya, pertanyaan-pertanyaan di banyak dari Erika mungkin menyimpang ya. Yang dokter mau tanya, apakah benar jika
dia minus terlalu besar, nggak boleh lahiran normal ini kayak saya kemarin. Jadi saya kemarin tuh ceritanya periksa ke dokter spesialis mata sebelum lahiran, tahu ya? Karena memang sih anak pertama saya itu minus 3. Nah, terus setelah itu saya lahiran normal alhamdulillah. Terus tiba-tiba minus 3 lagi, jadi minus 7. Apa karena lahiran normal atau karena kerjanya berada langsung dengan besar, makanya bisa tambah. Juga aku melihatnya, kalau yang minusnya tinggi itu nggak bisa lahiran normal, malahan harus operasi. Tapi ternyata aku waktu saya bisa itu nggak ada perbedaan sama dokternya. Saya nggak apa-apa, tapi dokternya saya mau dokter yang masih ya. Akhirnya saya iya. Iya. Oke, ini menyimpang sedikit dari trauma ya. Saya nggak apa-apa mencoba menjawab aja. Jadi kalau misalnya yang paling sering itu kondisi miopia atau mata minus itu tadi ya. Itu kan berhubungan dengan bentuk anatomis bola mata ya. Jadi kalau orang itu miopia, itu bola matanya itu kondisinya lebih panjang. Bisa dibayangkan kalau misalnya bola mata lebih panjang, ibarat balon yang lebih panjang daripada balon biasa, itu tentunya dindingnya bola mata ini lebih tipis. Nah, ini kan dindingnya berbagai macam lapisan ya. Lapisan yang paling dalam ini, nah ini retina namanya. Nah, ini yang dikhawatirkan karena dia tipis, dikhawatirkan pada orang-orang yang minusnya tinggi ya. Tinggi di sini artinya biasanya lebih dari, bilang high myop itu biasanya lebih dari 6. Nah, kemudian karena ininya tipis, takutnya kalau ada robekan kecil sebelumnya, dengan proses persalinan normal, menyedan, itu tadi, robekan itu akan melebar. Nah, cuma suatu penelitian di luar negeri itu menyatakan kalau misalnya pada orang-orang yang kondisi minus di atas 12 itu banyak yang minus di atas 10 banyak. Nah, biasanya dengan ibu-ibu yang di atas minusnya di atas 12, kemudian ada robekan sebelumnya, itu pun terjadi pelebaran robekan itu sebesar 5% ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan, cuma itu tadi tetap dokter objin mungkin kan 5% kita nggak tahu menimpa siapa 5% itu ya. Nah, itu pentingnya ke dokter mata, nanti akan dilihat dari ini nanti dilihat dengan menggunakan lensa kondisi retina ini, apakah ada robekan sebelumnya atau penipisan. Itu untuk minus-minus yang tinggi. Jika, walaupun minusnya tinggi, jika tidak ada robekan ataupun penipisan, itu sebenarnya aman untuk mengejar. Kembali lagi, untuk indikasi sesar itu tadi tergantung dari dokter objin. Misalnya posisi bayi, ketuban, kemudian tali pusar. Kalau dari mata sih, asal kepentingannya melihat ada penipisan atau robekan yang kecil yang tidak terlihat sebelumnya. Udah tahu kan ya? Udah tahu harusnya ini tuh kayak pertanyaannya di benak ibu-ibu yang minusnya udah banyak, tapi nilainya normal. Ya. Kayak saya. Nah, kalau penasaran, ikut konsultan. Iya, itu nanti akan dilihat. Ya. Ini ada dari Dok, mau tanya, seumpama mata kita terkena benda tumpul, semisal bola dok, biasanya ada darah di dalam mata. Apa itu bisa hilang dengan sendirinya, Dok? Nah, pertanyaan bagus nih. Baik, ini paling sering ya, trauma tadi kan kembali lagi ya, trauma tadi ada non-mekanik dan mekanik. Nah, mekanik tadi ada yang open dan close. Jadi kalau misalnya trauma yang benda tumpul paling sering close, jadi tidak ada robekan, tidak ada darah keluar. Nah, tapi ada, biasanya paling sering ada perdarahan di dalam sini, di dalam antara kornea dengan iris. Nah, ini kan ada ruangan ini, kelihatan nggak ya? Nah, di sini biasanya ada, seperti mangkok ini ada ruangan. Nah, itu tadi bisa terisi darah kalau pada yang
Ada yang ada pukulan. Nah, di sini nanti ada isi darah terus bisa nggak hilang. Nah, itu tergantung. Pertama biasanya pasien akan diharapkan untuk tidurnya itu setengah duduk. Nah, harapannya kan darahnya ini ke bawah, jadi tidak mengganggu. Kalau misalnya dia posisinya tidur gini, maka darah akan menggenang di sini. Khawatirnya kalau misalnya nanti ada sisa-sisa zat besi dalam darah kita, ada zat besi ya, dia akan mewarnai kornea. Kornea ini yang jernih ini. Nah, akhirnya nanti akan mengganggu penglihatan. Bisa hilang atau tidak itu tergantung banyaknya darah. Kemudian apakah langsung ditangani, diberi obat-obatan. Misalnya kalau misalnya ada darah langsung ke dokter, nanti biasanya diberi obat-obatan untuk menghentikan perdarahan. Tuh. Kemudian tergantung absorpsi tubuh lagi. Kalau misalnya absorpsi tubuh kita baik dengan obat-obatan bagus, itu biasanya bisa hilang sempurna sekitar paling cepat 2 minggu. Tapi kalau misalnya dia absorpsinya nggak bagus, mungkin ada zat besi yang tertinggal. Makanya itu harapannya dengan tidurnya setengah duduk, kalaupun ada zat besi yang tertinggal, dia terakumulasi di bawah, tidak mengganggu di pusat penglihatan. Itu juga nanti pentingnya ke dokter, nanti dilihat kalau misalnya perdarahannya itu banyak, itu biasanya dilakukan tindakan operasi ya, untuk menyedot darah yang di sini supaya tidak tertinggal zat besi lama di dalam kornea. Oke. Teman-teman ini yang mau tanya lagi, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar bawah ya. Nanti akan saya bacakan satu, dan nanti akan dijawab sama dokter Tania. Mungkin kita lanjut balik lagi ke tentang kecelakaan kerja. Tadi akan mulai ngaturnya ya. Pasien yang sudah tanya, kalau berarti nanti banyak pertanyaan. Lanjut. Kalau misalnya itu tadi praktis kita bahas masalah klinikas ya dokter ya. Itu diagramnya sudah diambil sama dokter, itu mata kita masih nggak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Oke, misalnya gram itu ini tadi ya, saya pegang-pegang bola mata, terus misalnya gram itu bisa kemungkinan nempel di 2 tempat ya. Yang pertama itu konjungtiva, terus yang kedua dia di kornea. Kalau misalnya dia di konjungtiva menempel, walaupun menempel kita ambil ada masih bisa nggak nyaman karena luka atau sebagainya, itu bisa diberi anti nyeri, anti radang dan sebagainya. Biasanya penyembuhannya lebih baik daripada kalau dia menempel di kornea. Saya di sini ada gram benda asing, di sini. Terus kita ambil. Biasanya kita ambil pakai jarum. Nah, kalau misalnya pakai cotton bud tadi dicoba nggak bisa. Biasanya kita pakai jarum karena ujung jarum itu tajam, terus diambil. Nah, karena dia sudah nempel di sini, pastinya ada luka. Nah, pasti setelah gramnya itu diambil pun kok tetap nggak nyaman. Ya wajar, karena di sini ada luka. Pentingnya di dokter mata itu, misalnya pun sudah bisa diambil di sini, itu harus tetap ke tenaga medis, dilihat ada sisanya atau enggak. Kenapa? Karena sisa dari besi itu di sini pasti menyebabkan nggak nyaman ya, menimbulkan reaksi radang. Karena seharusnya kan besi itu nggak ada di sini, tapi kadang masih ada sisanya, walaupun gramnya sudah hilang masih ada sisanya. Dan itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dibiarkan di situ akan menimbulkan jaringan parut. Nah, kayak misalnya di tangan kita ada luka, terus ada yang namanya jaringan parut atau keloid. Nah, itu kalau misalnya di sini nanti akan mengganggu penglihatan, ada bayangan putih-putih, nah, seperti itu karena dia membekas di situ. Nah, harapannya makanya kalau ada terkena gram, dia di kornea itu langsung aja ke tenaga medis, walaupun gramnya sudah hilang, dilihat masih ada sisanya atau enggak. Kemudian kalau ada luka di situ, kita cek. Kalau misalnya memang ada luka, ditutup dengan patching ya, namanya eye patching selama setidaknya 24 jam, karena 24 jam itu waktu yang diperlukan untuk epitel kornea itu membentuk jaringan baru. Nah, nanti setelah dia tertutup jaringan baru, biasanya akan lebih nyaman rasanya. Oke. Paham ya, karena tanya-tanya banyak banget. Sambil ini kata pertanyaan dari kecelakaan kerja, barangkali teman-teman yang pengen tanya masalah tentang kecelakaan kerja di tempat kerja, barangkali pernah bisa sharing sama dokter Tania, nanti akan dijawab sama dokter Tania. Sambil tunggu pertanyaan selanjutnya, boleh baca nggak sih? Ya, itu lagi ya. Ini saya sharing sedikit ya, sambil sharing aja tentang obat-obatan ya. Jadi kan sering tuh misalnya terkena
gram atau apa. Terus boleh misalnya tadi yang saya sarankan itu air mengalir. Kalau misalnya bisa nggak, paling sering ini ya, tadi sudah saya cuci mata, tapi menggunakan itu kayak dirambang, menggunakan obat, biasanya ada namanya, mau sebut merek lagi ya, atau itu misalnya, bukan, Airin. Itu kan kayak mangkok gelas gitu, terus terus gede, terus udah hilang. Nah itu saya tidak menyarankan ya, entah itu karena benda asing ataupun larutan kimia asam basa. Kenapa? Karena misalnya kita terkena larutan kimia asam basa, terus itu kita rambang ya, kita rendam mata kita dengan airin. Akhirnya kan air yang untuk pencucinya itu mengumpul tercampur ya sama larutan kimia tadi, akhirnya kena lagi di mata kita, nggak bersih-bersih. Makanya yang disarankan tetap air mengalir. Pun kalau misalnya ada iya. Oke dok, lanjut. Karena kita sampai jam 3 aja ya. Yes. Kita sampai jam 3 aja, kalau mau lagi bisa lanjut nanti kita bahas nanti kita akan input chat aja yang bersama dengan biar gratis untuk pemirsa. Oke. Jadi sampai mana ya dok? Tadi sampai, ini ada pertanyaan. Bersihkan pakai alat. Ya, bersihkan di rambang itu tadi ya, di rambang itu saya tidak menyarankan karena itu tadi walaupun kalau misalnya dia kena larutan kimia asam basa, larutannya itu akan tercampur di air rendaman kita. Dan kemudian kalau misalnya kena benda asing itu karena tidak ada tekanan ya kan, kalau di rendam tidak ada tekanan, nah itu tidak bisa membersihkan benda air asing yang ada di situ. Harapannya kan dengan air mengalir itu bisa membersihkan yang ada di situ. Terus, ini kayaknya di kolom komentar ada pertanyaan. Ini kalau dokter mau tanya Apa tidak? Gimana? Nah, ini ada pertanyaan yang nyeloneh. Dokter mau tanya Ibu Amel boleh vaksin atau tidak, Bu? Waduh. Tanya kepada yang ahlinya. Mungkin tanya ke dokter kandungan lebih jelas. Ini ada dari Azam. Kalau misalnya kita tertusuk serpihan kayu, awalnya tidak apa-apa, tapi setelah 2 bulan mata mulai terasa tidak jelas. Apakah bisa disembuhkan dokter mengingat waktu terjadinya sudah 2 bulan? Ini sesuai tadi yang
sedikit saya singgung ya, kalau misalnya dia benda asing itu entah itu gram atau kayu ataupun apa ada di kornea sini. Nah, ini harus benar-benar kita bersihkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada sisa ataupun ada luka yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya dia menimbulkan jaringan parut, fibrosis di sini yang akan mengganggu penglihatan. Nah, jika misalnya sudah terkena 2 bulan yang lalu, terus kemudian saat ini sudah timbul jaringan parut ya, tentunya akan mengganggu penglihatan. Terus selanjutnya bagaimana? Jika tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu, memang jaringan parutnya tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi jika tidak terlalu mengganggu ya, atau misalnya rasanya mengganjal, kita bisa beri air mata buatan, artificial tears. Tapi kalau misalnya benar-benar mau dihilangkan itu sulit. Bisa satu-satunya jalan itu dengan operasi ya, operasi kornea, cangkok kornea menggunakan donor. Sudah jelas ya Mas Azam ya, dibacakan dan dijawab jelas. Satu lagi ya dokternya terakhir ya. Assalamualaikum dokter Maria. Insya Allah saya minus sudah tidak berkacamata. Apakah itu bisa cepat bertambah kesulitan saya? Baik, ya jadi minus ini sendiri terkait dengan pertama itu genetik ya. Biasanya kan minus itu tadi seperti saya jelaskan berhubungan dengan kondisi bola mata yang panjang. Nah, pertama itu dari genetik bisa. Jadi misalnya orang tuanya riwayat menggunakan kacamata minus, artinya kan anatomis bola matanya panjang. Kemungkinan anak-anaknya juga bisa akhirnya miopi, menderita miopi atau mata minus ini tadi. Kemudian yang kedua didapat, jadi bukan dari keturunan. Nah, itu karena akomodasi yang terus-menerus. Misalnya di era sekarang kan kita Zoom terus-terusan, gadget terus-terusan. Nah, akhirnya kan akomodasi dipaksa. Akhirnya karena akomodasi dipaksa, retina ini mencari bayangan ya, jelas akhirnya agar jelas akhirnya dia memanjang. Itu tadi terus terjadi miop. Jika sudah terdiagnosa miop, penting sekali untuk menggunakan kacamata terus-menerus kecuali mandi atau tidur. Karena dengan adanya kacamata itu kan bayangan itu jadi jelas, penglihatan kita jelas. Nah, jika kacamata itu tidak dipakai, akhirnya retina ini kan mencoba mencari bayangan yang jelas ya. Itu tadi yang akhirnya dia ke belakang karena tidak dikoreksi, akhirnya dia memanjang. Akhirnya minusnya biasanya bertambah. Jadi jika memang sudah terdiagnosa miopia, sudah ada ukuran kacamatanya, sebaiknya digunakan. Jika zaman sekarang itu sungguh sangat mudah sekali ya, jika enggan menggunakan kacamata, bisa menggunakan soft contact lens. Nah, kemudian enggan juga menggunakan soft lens. Nah, sekarang sudah maju sekali, bisa lasik. Jadi berbagai macam cara untuk mengkoreksi mata minus ya. Jadi saya rasa alasan untuk tidak menggunakan kacamata zaman sekarang sudah inilah, digunakan terus kacamatanya atau bisa menggunakan soft contact lens, atau jika tidak nyaman bisa lasik. Iya. Iya. Saya kan pakai soft lens dokter. Karena sebenarnya kalau pakai kacamata saya kan selalu tebal. Nah, seharusnya kalau misalnya itu tadi ya, jadi sebenarnya minus bertambah itu bukan hanya permasalahan kacamata dipakai dan nggak dipakai ya, jadi itu ada banyak faktor. Mungkin aja sedang pertumbuhan, jadi kalau misalnya dalam masa pertumbuhan itu jelas bola mata kan memanjang, bertumbuh, bisa aja minus bertambah. Yang kedua ya harapannya menggunakan koreksi kacamata sesuai dengan ukurannya. Kalau misalnya dan pengecekan berkala secara 6 bulan, karena kan biasanya berhubungan dengan pertumbuhan itu tadi ya. Kalau misalnya minusnya awalnya 1, terus kemudian 6 bulan dicek setengah, cepat dikoreksi menggunakan yang sesuai 1,5, jadi minusnya pertambahannya bisa direm ibaratnya, karena sudah menggunakan koreksi yang sesuai. Nah, lain cerita jika sudah menggunakan minus 1, terus waktunya cek kacamata 6 bulan nggak cek, tetap pakai kacamata yang minus 1 walaupun udah dipakai terus nih, minus 1 sampai 3 tahun. Nah, yang harusnya dia sudah meningkat jadi 1,5, tidak mendapatkan koreksi yang sesuai, 3 tahun setelah itu dicek, udah minus 3. Nah, itu yang pentingnya untuk cek berkala dan menggunakan koreksi
kacamata terus-terusan kecuali mandi atau tidur. Oke, udah paham ya. Aku udah paham sih kalau misalnya. Terima kasih dokter. Iya. Melakukan lagi ya. Iya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau saya ada kata-kata yang kurang lebihnya, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Oke, sekali lagi, bukan kami sudah menyediakan oleh di poli mata kami di rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan data mulai dari buka warna, dengan bola mata maupun tindakan operasi, mulai dari kanarak atau penunjukan. Dia juga kayaknya dilepas aja Mbak. Dia lebih nyaman tanpa rasa merah juga. Jadi juga kurang lebih 15 menit pasien bisa langsung pulang setelah operasi, pemulihan juga lebih cepat. Kenapa butuh polimata rumah sakit Asia Desa? Karena alat kita lebih canggih dan kita bekerja juga lebih profesional dan berpengalaman. Serta rumah kita juga bekerja sama dengan berbagai asuransi dan kita mau jadi penelitian. Nah, jadi ditunggu ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih semuanya. Lagi ya. Iya, ditunggu ya. Untuk yang mendapatkan kualitas pemeriksaan mamografi akan di DM oleh kita, tim. Nanti untuk pengambilan hasilnya bisa melalui pendaftaran ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih. Sampai ketemu di lain jumpa bersama saya Ratri. Saya. Terima kasih dan saya belum berkenalan. Nanti ada di lewat di Terima kasih, selamat sore sampai akhir pekan karena jelas satu minggu itu adalah hari.